Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal aditif oli ya. Jadi kan orang itu banyak pilih-pilih oli, nyoba-nyoba oli, terus pingin tambah aditif. Nambah aditif itu ya sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang pabrik olinya sendiri sudah nggak perlu lagi dah. Oli produk saya sudah ada aditifnya, ngapain ditambahi aditif lagi? Jadi seperti itu pabrik oli. Kalau ditanyai pendapatnya gimana kalau tambah aditif aftermarket, pasti jawabnya, oh, aditif oli saya sudah lengkap, ngapain ditambahi lagi? Jadi orang kalau misalnya berpikir, oh, pakai aditif ini aja lah biar olinya lebih baik, itu sebenarnya pemikiran yang salah. Jadi kalau sebuah oli itu ternyata terasa kurang aditifnya, maka langkah yang harus dilakukan bukan nambahkan aditif biar komplit, tapi cari merek lain. Jadi harusnya yang dilakukan pertama adalah ganti olinya, jangan pakai oli itu. Kalau merasa oli yang sedang dipakai itu kurang aditifnya, coba merek lain. Apalagi karena kebanyakan aditif di pasaran itu isinya nggak beda dari aditif yang ada di oli mesin, cuma rasionya lebih banyak gitu aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang buat oli sudah bagus, sudah nggak perlu lagi aditif aftermarket. Kalau butuh aditif aftermarket berarti ya yang buat olinya itu yang kurang sip. Aditif mungkin ada ngomong mempunyai aditif khusus, aditif ini itu mempunyai anti aus yang bisa membuat olinya bisa tahan lama, bisa awet, bisa tahan gesekan, melindungi mesin, ada stabil kekentalan, membuat kekentalan oli lebih stabil. Tapi kan jarang ada aditif yang ngomong aditif kami ini tidak dipakai di oli mesin biasa, kan jarang ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi mau aditif apa gitu ya, merek banyak kan, itu sebenarnya tidak menawarkan sesuatu yang berbeda daripada dari oli yang selama ini sudah beredar. Yang berbeda itu dosisnya. Yang harus diingat itu. Mungkin juga ada ya yang menawarkan ini aditifnya spesial, bahannya ini. Nah, kalau sudah spesial gitu sebaiknya malah harus hati-hati. Dilihat apakah aditif itu punya sejarah masa lalu bagaimana, punya aturan bagaimana. Barangkali itu aditifnya emang dilarang sehingga nggak dipakai di oli mesin. Atau kalau mahal, itu semahal apa? Kalau misalnya ya suka dengan suatu aditif, jangan beli produk aditifnya.
beli produk olinya. Jadi kalau misalnya dia bisa produksi aditif yang sangat bagus, harusnya olinya dia jauh lebih bagus lagi dong, karena dia katanya ahli soal aditif. Mestinya ya dia bisa dong buat oli. Ya mending produk olinya saja. Aditif juga apa ya, nggak selalu memberikan efek positif. Aditif itu bekerja dengan keseimbangan, dengan ramuan. Ramuan ini nyari dosis yang pas. Yang pas ini macam-macam. Pas sama kendaraannya, pas sama cara pemakaiannya, pas sama cuacanya, macam-macam. Nah, pabrik oli sudah berusaha memberikan yang terbaik, yang cocok untuk semua keperluan. Bahkan ada beberapa pabrikan yang buat oli spesialis, oli yang khusus kondisi ini, khusus kondisi ini, khusus kondisi ini. Nah, sementara itu pabrik aditif apa melakukan itu? Kan enggak. Kan apa misalnya pabrik oli ini rupanya, maaf ya, yang kemarin itu vonis oli top band bikin lambat itu mungkin karena terpengaruh ban ya, ternyata ban menulis gempos. Tapi soal halus olinya ini masih kurang halus ya. Cuma penulis heran juga, mau apa, mau nambahkan corn oil ya, tapi mau coba juga ini halus bisa berapa lama. Soalnya di pemakaian seperti ini, di pemakaian kecepatan 70 itu halus mesinnya. Tapi kalau jalan pelan memang suaranya kasar. Tapi tetap ya tarikan nggak enak. Cuma nggak separah yang penulis demokan, karena ternyata banyak belakang agak kempos. Tadi top speed sudah balik 110 lagi, atau barangkali olinya waktu awal-awal terlalu kental kali. Nggak tahu lah, kemarin nggak sempat top speed. Kembali lagi ke topik. Aditif itu sesuatu yang nggak ada gunanya kalau bahannya itu ngeplek sama persis. Kalau ada bahan anti aus terutama ya, yang misalnya teflon, itu sudah ada yang apa, peringatan teflon itu tidak memberikan hasil sesuai dengan klaim. Itu yang ngomong FTC, Federal Trade Committee, artinya FTC-nya sudah menguji dan tidak menemukan hasil sesuai klaim iklannya. FTC ngomong seperti itu. Jadi yang aditif anti aus teflon enggak. Kalau yang tungsten tungsten itu WS2 kalau nggak salah ya. Kalau tungsten nggak tahu, tapi di penelitian ada meneliti tungsten gitu, meneliti moli. Itu tingkat licinya beda-beda. Ada yang lebih bagus di tekanan sekian, ada yang lebih bagus di tekanan sekian. Nah kalau gitu cocok-cocokan.
Tapi tungsten sendiri ada produk yang pakai tungsten, seperti contohnya Moligen, Liqui Moly itu pakai tungsten. Terus untuk produk lain seperti misalnya Moly ya, molybdenum. Mestinya tiap oli modern sekarang, terutama yang PCMO, itu sudah ada molybdenumnya. Harusnya user nggak perlu lagi nambahkan molybdenum. Terus apa lagi ya, ZDDP. Nah itu emang dikurangi, tapi sayangnya aditif ZDDP itu nggak ada yang murni ZDDP, karena memang harganya murah ya. Nggak murni ZDDP, tapi ada kandungan lain seperti merek STP itu. Ada kandungan lain-lain yang kayaknya justru membuat oli lebih cepat rusak kalau pakai STP. Itu dari penelitian ya, ada penelitian dia pakai bimoly terus campur STP. Dicampur STP setelah 700 km rusak olinya ya, malah cepat rusak olinya. Terus ada sih ya aditif yang nggak ada, seperti misalnya ester. Kalau ester itu ya emang itu harusnya ada, tapi ada pabrikan yang merasa itu terlalu mahal sehingga nggak pakai ester. Selain karena harganya mahal, juga bisa karena kelemahan ester juga. Ester itu terutama karena menghambat kerjanya aditif anti aus molybdenum. Jadi kalau pakai ester, aditif molybdenumnya nggak bisa membentuk pelapis karena ya esternya sudah licin. Karena licin, aditifnya nggak bisa kerja. Nah ini juga jadi apa ya? Jadi konflik kalau misalnya ada orang yang beli aditif yang molybdenum, mungkin ceretek itu kayaknya pakai molybdenum, apalagi Skyver Moly EP itu molybdenum juga. Nah itu kalau dicampur dengan aditif ester, manol ester ya contohnya, itu bisa akan konflik. Jadi harus pilih salah satu. Penulis sendiri juga sering memperkenalkan minyak goreng sebagai aditif. Kalau minyak goreng ini jelas, sekarang ini kayaknya nggak ada ya produk oli yang menggunakan minyak goreng sebagai aditif. Kayaknya nggak ada. Jadi ya bisa lah jadikan alternatif. Aditif-aditif terutama yang menurut penulis kurang baik itu adalah aditif yang menambah kekentalan, yang viscosity index improver. Jadi aditif dengan viscosity index improver itu biasanya ada tulisannya membuat kekentalan oli makin stabil. Stabilize oil viscosity ya. Jadi fungsi dari viscosity index improver itu adalah untuk mengurangi kesenjangan kekentalan oli. Kalau kena panas itu makin encer. Nah dengan viscosity index improver, perbedaan kekentalan pada saat dingin dan saat panas menjadi lebih rendah, jadi nggak terlalu jomplang. Biasanya menambahkan viscosity index improver itu akan menambah kekentalan oli secara keseluruhan. Kalau dingin jadi kuental banget, kalau panas jadi nggak terlalu encer. Oleh karena itu aditif-aditif yang dengan viscosity index improver ini
akan bersifat sangat kental. Jadi olinya, cairannya itu nggak kayak air, kontrol sekali gitu. Jadi dituang susah, lebih kental dari sirup. Jadi bahkan ada yang sulit sekali mengalir ya. Itu yang kurang baik. Mengapa kurang baik? Karena viscosity index improver dia akan nggak tahan dengan shear. Jadi kelemahan utama dari viscosity index improver itu adalah tidak tahan shear, tidak tahan kocokan-kocokan, tidak tahan dipakai RPM tinggi. Jadi olinya kalau pas kendaraan dipakai kencang, balik ke kekentalan asalnya. Nah ini nggak bagus. Nggak bagus karena ya namanya kekentalan kan harusnya stabil. Tapi ini ketika dipakai kencang jadi encer. Harusnya kan dipakai kencang tetap nggak berubah kekentalannya, tapi gara-gara viscosity index improver jadi makin encer. Nah, keseluruhan aditif yang logam-logam, baik itu deterjen maupun anti aus, itu punya kelemahan besar. Apa itu? Membuat mesin itu jadi kotor ruang bakarnya. Karena oli itu akan melumasi dinding silinder, dinding permukaan samping ruang bakar. Pasti itu terjadi karena yang namanya silinder bergerak ke atas dan ke bawah itu butuh pelicin. Gesekan terbesar pada mesin disebut terjadi pada gesekan antara piston dan silinder. Juga ada ring piston ya. Desain ring piston dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu menghambat. Tapi tetap terjadi gesekan antara piston dan silinder juga. Jadi ya 3 ya. Piston, ring pistonnya, dan silinder itu bergesekan. Ini yang disebut hambatan paling besar di ruang bakar, kalau nggak salah. Nah, untuk mengurangi gesekan ini, oli fungsinya sangat penting. Oli dibuat melumasi dinding silinder. Tentu jumlahnya dikendalikan. Biar nggak berlebihan, disapu sama ring oli. Nah, ring oli ini nyapunya nggak 100%. Masih akan menyisakan oli. Ya ada ring oli, ring 2, ring 1. Ini semuanya akan menyapu olinya, tapi tentu enggak 100%. Mungkin namanya ring kompresi, tapi sebenarnya juga salah satu fungsinya ya nyapu juga, nyapu lapisan oli. Ya namanya ring oli juga fungsi kompresi juga, nggak 100% nyapu oli, tapi juga akan membantu kompresi mesin juga. Karena oli masuk ruang bakar, akan ada sebagian kecil dari oli yang terbakar. Sebagian kecil sekali kalau normalnya, sehingga volume oli nggak sampai berkurang drastis. Kalau sampai drastis berarti ada masalah di mekanisme penyapuan olinya atau kebocoran dari mana lah. Yang jelas volumenya nggak sampai berkurang banyak. Volume oli yang terbakar ini bakal habis
terbakar kecuali aditif-aditifnya ini. Aditif-aditif ini ya aditif itu tadi, aditif anti aus, aditif deterjen, ya terutama aditif-aditif logam. Aditif ini menyisakan sesuatu yang disebut sulfated ash, sisa-sisa abu yang nggak habis. Abu ini akan masuk di ruang bakar karena ya ini bagian dari pembakaran. Efeknya ya jadinya oli itu akan mempengaruhi kondisi ruang bakar. Kalau sisanya banyak, maka oli akan mengganggu proses pembakaran karena ya jadi kerak di mesin. Kerak ini mungkin bisa berupa apa? Kotoran di samping-samping pistonnya. Bisa berupa apa lagi ya? Partikel-partikel gitu. Kerak di permukaan pistonnya. Bila terjadi seperti itu, maka pembakaran akan ya nggak bisa maksimal, Kerak di ruang bakar itu ada beberapa macam efeknya. Yang satu, keraknya bisa menyebabkan bara api ya, bara api yang bisa menyebabkan terjadinya pengapian dini, istilahnya pre-ignition. Pre-ignition ini kalau di dunia oli sekarang istilahnya ada LSPI, low speed pre-ignition. Efeknya mulai dari suhu mesin makin panas, kerja mesin tidak lancar, sampai dengan piston bolong atau piston jebol atau setang piston bengkok. Kalau kerak sudah menumpuk di ruang bakar, ini juga akan mengganggu proses bakar. Belum lagi kalau keraknya itu membuat apa? Ring pistonnya nyangkut, jadi masalah juga. Bikin valve-nya juga jadi terganggu kerjanya. Itu jadi masalah juga. Karena kan ya oli masuk ke dinding, kebakar, ada sisa keraknya, bisa mampir valve juga. Oh ya, selain itu panas yang meningkat juga akan membuat kebutuhan oktan makin makin naik. Kebutuhan oktan makin naik ya, jadi makin mudah ngelidik juga, makin mudah pre-ignition juga. Jadi tambah-tambah lah penyakit ini. Maaf, penulis sekarang lagi nggak bisa konsentrasi. Jadi intinya cek apa beneran kondisi oli sekarang itu butuh lebih banyak aditif. Dan menilai aditif jangan dari menilai waktu pertama dicemplungin toh. Aditif kalau mau menilai mulai dari oli masih baru. Dari mulai oli masih baru tambahkan.
Rasakan bedanya dengan sebelumnya. Tentu dengan pemakaian yang cukup lama. Rasakan apakah enak, apakah bisa membuat oli itu jadi makin meningkat, lebih halus. Jangan waktu pertama ditambahkan terus komen. Nah, itu nggak tepat itu. Ya tentu kalau pertama ditambahkan jadi komentarnya positif. Tapi kita lihat daya tahan aditifnya itu seberapa. Kalau menilai aditif, yang dinilai bukan cuma alusnya tok, tapi performa juga, karena aditif itu akan mempengaruhi performa. Dilihat apa 0-100-nya berubah, apakah top speednya berubah. Karena ya namanya aditif itu akan mempengaruhi kondisi ruang bakar juga. Menilai ya minim ya di 300 km, 400 km gitu. Kalau mesinnya sehat bisa kan ya menilai seperti itu. Tapi penulis anjurkan kalau misalnya ya merasa olinya butuh aditif, carilah merek lain, cari merek lain. Aditif kalau misalnya isinya itu sesuatu yang heat activated teknologi, membuat kekentalan makin stabil, membuat mesin lebih bersih, jangan dipakai. Mending cari oli lain aja. Karena harusnya oli itu juga punya itu. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.